Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Niluh Rinawati, saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi pokok isi teks laporan hasil observasi kelas 10 semester ganjil. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri, beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik, ya bagus. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan yang pimpin Amin Rais. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Chelsea. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk, yang lain duduk kembali. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, hadir semua ya, bagus. Selain tadi mengecek kehadiran, Ibu akan mengecek kebersihan kelasnya kalian dan kesiapan kalian mengikuti pelajaran. Nah, silakan kalian perhatikan, lihat di bawah kursi, di bawah meja, apakah masih ada sampah? Bagaimana? Bersih? Iya. Buku, pensil sudah disiapkan atau pulpen sudah disiapkan? Ya, baik. Nah, dengan begitu berarti kalian sudah menyiapkan diri dan siap untuk mengikuti pelajaran ya. Dan Ibu akan menanyakan materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya yang kalian pelajari apa? Iya, teks inspirasi. Kira-kira apa itu teks inspirasi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Teks inspirasi adalah teks yang berisi tentang kejadian atau pengalaman yang benar-benar terjadi atau cerita fiksi yang menginspirasi atau memotivasi atau memberikan semangat kepada pembacanya. Iya, terima kasih Zakaria. Berikan aplaus untuk teman kalian. Ya, benar ya bahwa teks inspirasi itu adalah teks yang berisi pengalaman, ya, pengalaman kejadian-kejadian yang berupa fakta yang dapat menginspirasi kita ketika membaca. Siapa yang pernah membaca teks inspirasi? Yang sudah membaca, silakan. Teks inspirasi dengan judul Kentang, Telur, dan Biji Kopi. Jadi dalam cerita itu ada seorang anak, dia itu sedang mengalami banyak masalah dalam hidupnya, kemudian dia bercerita kepada ayahnya tentang masalah hidupnya. Ya, terima kasih Angelin ya, itu sangat menginspirasi bagaimana caranya kita mengatasi masalah. Setiap orang itu mempunyai permasalahan masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu kalian harus menjawab pertanyaan pemantik ya, serta sebentar akan menyimak video. Jadi ini pertanyaan pemantiknya.
Apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Iya, pernah. Apa yang kalian amati? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fiorita Ibadah. Jadi yang pernah saya amati itu sampah. Nah, dari pengamatan saya, sampah itu terbagi dari dua bagian, dari yang organik dan juga non organik. Jadi yang saya ketahui juga, sampah itu bisa didaur ulang. Oh ya, terima kasih Violeta. Berikan aplaus untuk teman kalian. Baik. Apakah pengamatan yang kalian lakukan bersifat objektif? Mengapa? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fanisha. Jadi jawaban saya adalah ya, bersifat objektif karena hasil dari laporan atau pengamatan tersebut berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang terdapat di lapangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Vanessa. Berikan aplaus untuk temannya. Oke, ya. Nah, itu pertanyaan pemantik, berarti kalian sebagian besar itu sudah paham tentang pengamatan. Nah, kata lain pengamatan itu apa? Iya, observasi. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan pemantik, Ibu ada satu lagi video. Video yang kalian akan simak ya. Komodo. Tahukah Anda, komodo adalah jenis hewan melata terbesar di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Komodo hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terberat di Indonesia karena memiliki berat tubuh sekitar 100 kg atau lebih. Tentang apa videonya? Tentang komodo. Yang menurut kalian apa yang dilaporkan? Hasil observasi tersebut dilakukan tentang komodo dan bersifat yaitu objektif karena di dalam video tersebut menjelaskan tentang suatu kejadian yang sudah diuji kebenarannya, yaitu bisa diambil dari barang komodo yang rata-rata yaitu 100 kg dan ada yang mencapai 150 kg dan panjang normalnya yaitu 2,5 meter dan ada beberapa komodo yang dapat mencapai sampai 3 meter. Sekian dari saya. Iya, sangat lengkap sekali ya penjabarannya. Berikan aplaus untuk Samuel. Kira informasi apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Informasinya apa? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Marisa Yusiana Pare. Informasi yang saya dapat dari terkait video tersebut yaitu komodo memiliki gigitan yang mematikan karena di dalam mulut komodo terdapat bakteri-bakteri yang mematikan, sehingga mangsa itu dapat mati. Dan juga komodo itu memiliki indera penciuman yang tajam. Komodo mendeteksi musuhnya itu melalui indera penciumannya, dan juga walau dari jarak dekat dan jauh komodo dapat mendeteksi musuh tersebut karena komodo terkenal dengan indera penciumannya yang kuat. Berikan aplaus juga untuk temannya. Ya. Kenapa sudah lengkap? Video tersebut lengkap karena terdapat penjelasan umum terkait komodo, penjelasan ciri-ciri serta manfaat dari komodo. Iya, sudah lengkap ya. Mulai dari penjelasan umum, yaitu komodo dari mana asalnya ya dan seterusnya. Baik, berdasarkan pertanyaan pemantik dan video tadi, memang benar materi hari ini adalah menentukan atau mencari informasi dalam teks laporan hasil observasi serta merevisi teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis isi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis secara tepat.
Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis secara tepat. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat melengkapi isi teks berdasarkan struktur teks laporan hasil observasi. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi secara tepat. Dan yang terakhir adalah setelah merevisi, kalian akan mempresentasikan hasil teks laporan hasil observasi berdasarkan isi dan struktur secara tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran hari ini ya. Adapun manfaat bagi kalian ketika mempelajari materi ini adalah kalian akan menambah wawasan pengetahuan tentang suatu pengamatan atau observasi. Jadi sebentar kalian akan berdiskusi dengan kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD. Agar kalian semakin semangat belajar, kita yel-yel dulu. Ya, yel-yel dulu, silakan kalian berdiri. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bangga menjadi Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Oke, berikan apa? Ya, silakan duduk. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan peraturan atau mekanisme kita belajar. Yang pertama itu adalah penilaian observasi. Yang kedua, penilaian presentasi. Yang ketiga, itu adalah evaluasi per individu. Sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, soal 1 sampai 3 ya, ini akan diacak karena setiap kelompok mendapatkan teks laporan hasil observasi yang berbeda-beda. Teks laporan hasil observasi yang kalian dapat, itulah yang akan kalian kerjakan. Paham ya? Paham, baik. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1. Silakan. Iya, lidah buaya ya. Ya, silakan duduk. Kelompok 2. Iya, museum angkut ya, silakan. Iya, buah manggis ya, silakan. Silakan. Dewayang. Oke, silakan bagi. Yang nomor 6. Nomor 6 ini membenahi kesalahan isi. Jadi yang sudah ada dalam teks ini kamu benahi. Misalnya ada kesalahan penulisan. Ya, ketika penyampaian isi tidak sesuai, itu bisa kalian benahi pada soal nomor 6. Berarti sudah tidak dibikin paragraf lagi? Tidak, kalau nomor 6 tidak bikin paragraf, tapi kamu tunjukkan kesalahannya di mana. Oke, paham ya? Ya. Tentang informasi ini, bagaimana cara mencari informasi supaya dapat disampaikan dalam teks? Iya, jadi nanti kamu informasi setelah kalian baca, semuanya silakan dicari informasi-informasi yang ingin disampaikan. Nah, ini bisa menggunakan 5W 1H, misalnya apa objek yang dilaporkan, ya, terus fungsinya apa, itu bisa kamu sampaikan nanti merupakan informasi. Nah, di sini sudah ada bahan ajar. Nah, di situ sudah ada contoh yang akan membantu kalian menjawab
materi ini. Oke? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Ya, baik. Bagaimana cara supaya teks laporan itu menjadi lengkap? Iya. Ini berarti berdasarkan strukturnya. Strukturnya kan ada 1, 2, dan 3. Tadi sudah teman sampaikan bahwa tidak lengkap ya. Tidak lengkap karena tidak ada objek, manfaat objeknya. Jadi kamu lengkapi dalam bentuk paragraf. Waktu untuk berdiskusi sudah selesai, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siapa yang mau presentasi yang pertama? Kelompok 4. Iya, berikan aplaus kelompok 4 ya, yang pertama. Ya, silakan kelompok 4 maju. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, baik. Jadi untuk teks yang kedua, yaitu teks dengan judul Mengenal Suku Baduy, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pertanyaan nomor 4 yaitu apakah dalam teks laporan hasil observasi di atas terdapat pernyataan suku Baduy tentang hal yang diobservasi? Ya, terdapat. Dan yang kedua, terdapat juga deskripsi bagian objek yang dilaporkan. Nah, pada teks ini tidak terdapat manfaat objek yang dilaporkan. Jadi untuk bagian A dan B terdapat, sedangkan bagian C sendiri tidak. Nomor 5, apabila teks laporan hasil observasi itu tidak lengkap, lengkapilah isi teks laporan hasil observasi tersebut sehingga menjadi teks laporan yang lengkap. Jadi di sini karena bagian manfaatnya kurang lengkap atau tidak ada, jadi kelompok kami melengkapinya dengan membuat 1 buah paragraf, yaitu dengan mengenal suku Baduy, kita dapat mempelajari banyak kearifan lokal suku ini. Meski jauh dari peradaban, tetapi suku Baduy tetap mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyangnya. Ada yang menanggapi? Saya ingin bertanya. Silakan. Baik, pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu yang pada nomor 3, yang simpulkan fungsi teks tersebut. Saya cuma ingin bertanya yang mudah saja, bagaimana cara kalian menentukan fungsi teks tersebut padahal tidak tertulis pada bagian teks tersebut? Dan jelaskan, kalau bisa berikan contoh tambahan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk Samuel ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya terlewati satu bagian, yaitu contoh dari yang diminta dari penanya. Jadi di sini contohnya bisa kita lihat langsung pada teks buah manggis, pada laporan hasil observasi buah manggis. Di sini di dalam laporan ini, setelah kita membacanya, kita bisa mengetahui bahwa buah manggis itu bukan cuma sekedar buah-buahan saja atau makanan biasa saja yang bisa kita konsumsi, melainkan memiliki banyak manfaat di dalamnya. Dan juga setelah kita membaca teks di sini, otomatis kita mengetahui informasi-informasi yang ada tentang buah manggis itu sendiri, tentang ciri-ciri pohonnya, tentang ciri-ciri buahnya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan. Saya persilakan kepada pembicara pertama mengenai lidah buaya. Oke, kami mendapatkan teks observasi tentang lidah buaya. Pertanyaan pertama yaitu informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi umum bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri. Lidah buaya biasanya hidup di daerah beriklim tropis dan tumbuh di tanah subur. Lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai kosmetik alami, contohnya yaitu sampo penyuh rambut, pembersih wajah, dan obat herbal. Pertanyaan kedua, apakah teks tersebut digolongkan teks laporan observasi? Jelaskan. Karena teks tersebut termasuk teks hasil pengamatan atau observasi. Selain itu, sesuai dengan ciri-ciri hasil observasi, yaitu mengandung fakta, bersifat objektif dan ditulis lengkap menyeluruh. Nomor 3, simpulkan fungsi
isi teks tersebut, yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap lidah buaya kepada para pembaca. Baik, sekian dari informasi mengenai lidah buaya. Saya presentasinya sudah cukup baik. Iya, terima kasih. Berikan aplaus. Untuk ya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Jadi ada beberapa informasi yang kami dapat, yaitu mengenai di dalam Museum Angkut terdapat berbagai macam topeng, pameran benda-benda, berupa barang tradisional dan barang antik. Kemudian terdapat juga beragam jenis topeng-topengan dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu berbahan dasar kayu dan batu. Kemudian topeng kayu berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Yogyakarta. Kemudian topeng yang terbuat dari bahan dasar batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Kemudian terkait soal berikutnya mengenai apakah teks tersebut digolongkan sebagai teks laporan hasil observasi, jawabannya tentu saja ya, karena teks tersebut merupakan hasil dari pengamatan sehingga menjadi teks LHO atau laporan hasil observasi, dan juga hasilnya sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Terkait soal nomor 3, yaitu simpulkan fungsi teks tersebut. Jadi simpulan dari teks tersebut adalah agar kita sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat melestarikan budaya, kemudian kerajinan langka yang ada di Indonesia. Selain itu, memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai topeng Museum Angkut. Dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya silakan kepada Samuel. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks mengenal suku Baduy. Pertanyaan yang nomor keempat yaitu, apakah dalam teks laporan hasil observasi di atas terdapat pernyataan umum tentang hal yang diobservasi, deskripsi bagian objek yang dilaporkan, dan manfaat objek yang dilaporkan? Saya akan menjawabnya, yaitu dalam teks tersebut terdapat pernyataan umum tentang hal yang diobservasi dan deskripsi bagian objek yang dilaporkan. Di dalam teks tidak terdapat manfaat dari objek yang diobservasikan. Yang nomor 5, dengan pertanyaan, apabila teks laporan hasil observasi tersebut tidak lengkap, dan apabila isi teks laporan hasil observasi tersebut sehingga menjadi teks laporan yang lengkap. Dan jawaban yang ada di sini yang kami telah dapatkan yaitu, dengan mengenal suku Baduy, kita dapat belajar bagaimana cara kita melestarikan alam, memanfaatkan alam sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, dengan mengenal suku Baduy, kita belajar tentang kesederhanaan melalui cara berpakaian mereka yang hanya memakai pakaian berwarna putih saja, dengan ikat kepala putih, serta membawa golok. Hal ini dapat kita aplikasikan pada zaman sekarang melalui penggunaan pakaian yang sederhana secara hidup sederhana dan tidak berfoya-foya. Jawaban yang nomor 6 dengan pertanyaan, benahilah kesalahan isi pada teks tersebut. Yang kami dapat yaitu kesalahan pada teks tersebut terdapat pada pernyataan umum, yang dimana di dalam pernyataan umum tersebut seharusnya terdapat jenis-jenis suku Baduy, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy bagian luar. Selain itu terdapat kesalahan penulisan dan penempatan huruf kapital, misalnya huruf kapital pada suku Baduy yang paragraf 1 masih menggunakan huruf kecil, seharusnya huruf besar, yaitu Baduy dengan B besar. Sekian dari saya, terima kasih. Dipersilakan kepada moderator. Ya. Baik, kesempatan kali ini kita membuka dan jawab kepada yang ingin menanggapi. Ya, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik. Hari saya baik. Saya akan menanggapi dari kelompok yang 5. Baiklah, tadi saya ada 5 dan mengamati
Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Abdurrahman, Zakaria, dan juga Samuel dari kelompok 5 sudah jelas baik dari laporan teks hasil observasi psikologi dan yang lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Semua pemaparan dari kelompok 5 sudah jelas ya, informasi, terus membenahi, merevisi, melengkapi teks laporan hasil observasi. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 5. Silakan duduk. Ya, semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusi ya. Nah, semua penyampaiannya sudah benar, sudah bagus dan sesuai dengan pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi sekarang Ibu akan menguatkan lagi apakah benar yang disampaikan oleh teman-temannya kalian ya. Nah, di sini ada pengertian teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan yang berisi jawaban umum mengenai suatu yang didasarkan pada observasi. Jadi berdasarkan observasi, berdasarkan pengamatan ya. Jadi ini yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Nah, akan berbeda dengan kegiatan hasil observasi atau kegiatan observasi. Ada perbedaan kalau teksnya yang sudah jadi, tapi kegiatannya itu adalah kegiatan pengumpulan data ya, baik itu fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Tadi satu kelompok sudah menyampaikan mengapa ini termasuk teks laporan hasil observasi. Salah satunya adalah karena berdasarkan ciri-cirinya ya. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Yang kedua ditulis lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Selanjutnya langkah-langkah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ini tadi yang ditanyakan ya dari kelompok 5. Yang pertama otomatis kalian harus membacanya jika itu dalam bentuk teks. Nah, kalau dalam bentuk video berarti kalian harus menyimak, ya itu. Yang kedua, menandai pokok-pokok penting. Yang ketiga, mencermati fakta-faktanya. Nah, kalau yang pokok-pokok penting ini bisa kalian membuat pertanyaan sendiri dengan bantuan 5W1H, ya, apa, di mana, siapa, itu bisa. Terus yang keempat, menandai hasil percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, ini tadi caranya mengidentifikasi ada 5W1H, apa, siapa, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya what, who, where, when, why, ya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Terus yang terakhir adalah who, ya. Terus fungsi, nah ini tadi juga ada kelompok lain yang bertanya, apa sih fungsi dari teks laporan hasil observasi ya. Sudah dijelaskan dari kelompok 4 ya, tadi kelompoknya Angelin dan teman-temannya bahwa fungsinya itu memberikan wawasan ataupun pengetahuan kepada pihak berwenang atau terkait suatu fakta-fakta yang ada di dalamnya. Maksudnya di dalamnya ini apa? Yaitu di dalam teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua, jika kamu melakukan penelitian, otomatis itu harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk teks laporan hasil observasi ya. Nah, jadi setelah kalian presentasi, semua kelompok sudah presentasi, kita akan ice breaking ya. Ice breaking ini sebagai bentuk sejauh mana pemahamannya kalian dalam memahami pelajaran yang tadi kita bahas ya. Nah, selain kita memahami materi, ini kita akan bermain bagaimana yaitu roda putar dan acak ya. Jadi siapapun yang keluar namanya nanti itu harus memilih satu pertanyaan dan kalian jawab.
Violeta, kamu pilih nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Ya, baik, nomor 5 kita buka. Kira-kira apa soalnya? Ya, Jadi fungsi teks laporan hasil observasi itu adalah memberikan pengetahuan bagi pembaca. iya, jadi benar. Sakaria pilih nomor berapa? Nomor 7. Iya, iya. Sebutkan struktur teks laporan hasil observasi. Jadi untuk struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan terakhir deskripsi manfaat. Iya, benar sekali ya. Berikan aplaus. Oke. Angelin ya, Angelin. Angelin, kamu pilih soal nomor nomor 2. Bagaimana cara mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi? Dengan membuat pertanyaan 5W1H. Contohnya apa yang diobservasi atau bagaimana cara kerja dari yang diobservasi tersebut. Oke, terima kasih. Nah, setelah ice breaking tadi, kalian akan mengerjakan evaluasi ini secara individu. Nanti Ibu akan periksa hasilnya ini merupakan penilaian secara individu ya. Silakan sekarang kumpulkan hasil evaluasinya kalian. Silakan dikumpul. Oke. Nah, sekarang setelah kalian menyelesaikan evaluasi, Ibu akan mengumumkan kelompok yang aktif, yaitu kelompok 5 dan 4. Ya, kita masuk. Kelompok 5 dan 4. Nah, jadi itu kelompok yang aktif dari segi presentasinya. Tapi semuanya sudah bagus, presentasinya sudah tepat ya, sudah baik. Jadi ini hanya dilihat dari segi kerjasamanya dalam kelompok. Selanjutnya kita akan refleksi pembelajaran hari ini ya. Sekarang Ibu akan bertanya, materi apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Abdurrahman. Iya, kita menganalisis informasi isi teks laporan hasil observasi beserta langsung merevisinya. Berikan aplaus untuk Abdurrahman ya. Ya. Apakah ada kendala ketika kalian mengerjakan LKPD? Ya, silakan. Kendalanya yaitu ketika menentukan informasi dari teks laporan hasil observasi, tetapi setelah mempelajari materi tersebut ternyata mudah ditemukan. Iya, pertama dia kebingungan ketika mencari informasi, tetapi setelah dipelajari melalui bahan ajar ya dan berdiskusi, maka ternyata menentukan isi teks laporan hasil observasi itu sangat mudah ya. Untuk materi selanjutnya
pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Jadi kalau sekarang hanya materi di awalnya, berarti pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi. Teman-teman, sebelum kita menyelesaikan belajar hari ini, adalah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dan doa selesai. Berdiri. Beri salam. Terima kasih, Bu.